Terjadilah keajaiban sewaktu saya menyenter ke drum air tersebut. Agak lama terlihat kutu air dapnya maknanya bermunculan cukup banyak, padahal dalam wadah tersebut tidak saya beri pakan apapun dan besar-besar. Dari situ saya berpikiran untuk segera memindahkan kutu air ini ke tempat yang lebih layak. Keesokan harinya, saya siapkan box styrofoam, lalu saya isi air ledeng, kemudian saya isi dengan daun-daunan hijau yang ada pada tempat saya, misalnya daun ubi rambat dan daun pepaya. Saya rendam, biarkan membusuk beberapa hari, kemudian saya hancurkan dengan tangan. Saya berikan sedikit pupuk organik cair. Kenapa saya memberikan pupuk organik cair? Pada tong tersebut, saya sering mencuci ember penampungan pembusukan VOC, yaitu dari komposter ini. Saya tampung, kemudian saya tuangkan kembali ke dalam sini untuk mempercepat pembusukan, mendapatkan pupuk organik cair. Lalu saya memberikan pupuk tersebut dengan harapan air cepat menghijau. Dan benar saja, dalam plus minus 7 hari, air sudah mulai menghijau. Lalu saya pindahkan DM itu dari drum ini ke box styrofoam. Setelah 7 hari, saya lihat lagi di tong ini, ternyata masih ada. Populasinya tidak banyak, intinya masih ada. Lalu saya siapkan box styrofoam kedua, di mana kondisinya pecah. Saya coba cor dengan semen dan masih rembes juga. Akhirnya saya kemudian berpikir apa yang terbaik untuk mengatasi ini. Melihat di konten YouTube mengatakan bahwasanya cat anti bocor itu tidak baik, bisa menyebabkan kematian massa. Akhirnya saya urungkan niat memakai cat anti bocor. Padahal saya punya, karena saya bidang bangunan, saya masih ada sisa. Lalu saya berpikir lagi, mungkin pakai menambalnya lebih baik pakai silikon. Tapi saya berpikir juga, silikon ini kalau lama-lama terjemur matahari juga akan menyusut. Akhirnya air juga akan merembes. Timbullah ide menggunakan plastik untuk melapisi. Singkat cerita, saya pindahkan box kedua. Saya pindahkan ke sana. Beserta arkemia saya juga masukkan ke sana. Saya mencoba ekosistem yang bersama, bisakah hidup berdampingan. Kemudian saya mulai memberikan pakan alternatif buatan saya. Hasilnya cukup baik. Perjalanan waktu terjadi beberapa kesalahan. Seperti 2 hari lalu terjadi overfeeding. Pada sore hari saya berikan, malam harinya sudah tengah malam. Saya iseng naik ke atas, saya lihat lapisan permukaan air bagian atas seperti berlendir, berminyak. Banyak kutu air di atas yang terjebak, tidak bisa berenang. Akhirnya saya berpikir untuk menguras sebagian dan menambah air. Kemudian saya aduk dengan tujuan mengurangi kadar daripada minyak. Dan ketiga, kutu air yang terjebak bisa segera terbebaskan. Namun kematian populasi dari kutu air tersebut tidak bisa saya hindarkan. Karena kemarin malam saya cek, sepertinya populasinya tidak bertambah banyak, tapi ada sedikit penyusutan. Itulah faktanya, dikatakan overfeeding untuk pakan fermentasi ini tidak baik. Kenapa bisa berminyak? Pandangan saya adalah penggunaan pelet yang berlebihan sewaktu pembuatan pakan ini. Karena tidak ada literatur resminya berapa banyak penggunaan pelet. Misalnya kita buatnya airnya 1 liter, berapa banyak pelet yang disarankan berdasarkan hasil riset resmi dari contohnya
Dinas Perikanan. Tidak ada. Jadi cuman sekedar feeling-feeling, taksir-taksir, kira-kira. Nah, inilah yang tidak baik. Kedua, pelet apa yang digunakan? Kita juga nggak tahu, misalnya pelet lele, jumlah pelet gurami, pelet nila, pelet koi, pelet udang, dan sebagainya. Saya rasa kadar lemak setiap pelet itu berbeda, termasuk protein dan sebagainya. Dan yang menjadi masalah adalah kadar lemaknya. Jadi, sebaiknya ke depannya, bila mana menggunakan pelet,